Salam dan bahagia Bapak Ibu Guru hebat. Pada kesempatan kali ini saya Stanislaus Omenu, calon guru penggerak angkatan 9 dari SMP Negeri Satapanes, Kabupaten Timur Tengah Utara, akan memaparkan koneksi antar materi modul 1.4 budaya positif. Untuk mewujudkan budaya positif di sekolah, seorang guru perlu memahami konsep-konsep inti seperti disiplin positif, motivasi perilaku manusia, hukuman dan penghargaan, keyakinan kelas, kebutuhan dasar manusia, 5 posisi kontrol guru, dan segitiga restitusi. Yang pertama, disiplin positif. Disiplin positif merupakan bentuk disiplin yang menuntut murid bertanggung jawab dan menumbuhkan kesadaran diri berdasarkan nilai-nilai kebajikan. Disiplin positif juga adalah disiplin diri seseorang untuk menggali dan menumbuhkan potensi yang dimiliki untuk tujuan yang mulia sesuai apa yang dihargai. Dan disiplin positif juga dapat membuat murid memahami dan menyadari perilakunya berdasarkan motivasi intrinsik, bukan motivasi ekstrinsik. Yang kedua, motivasi perilaku manusia. Ada 3 motivasi yang melatar belakangi perilaku manusia, yakni untuk menghindari ketidaknyamanan atau hukuman, untuk mendapatkan penghargaan atau imbalan, dan untuk menjadi orang yang mereka inginkan dan menghargai diri sendiri dengan nilai-nilai yang mereka percaya. Dan untuk tujuan pertama dan kedua adalah motivasi yang berasal dari luar atau motivasi ekstrinsik, sehingga guru perlu memunculkan motivasi intrinsik murid agar dapat menghargai diri sendiri dengan nilai-nilai yang mereka percaya dan menjadi orang yang mereka inginkan. 3. Hukuman dan penghargaan. Pemberian hukuman dan penghargaan dikatakan sebagai identitas gagal, karena dengan pemberian hukuman akan menimbulkan murid merasa sakit dan tersakiti, akan terciptanya suasana tidak menyenangkan dan tidak nyaman, dan dapat memunculkan dendam dan pemberontakan pada diri murid. Dan dengan pemberian penghargaan dapat merusak hubungan, mengurangi ketepatan, menurunkan kualitas, mematikan kreativitas, dan menghukum mereka yang tidak mendapatkan penghargaan. 4. Keyakinan kelas. Keyakinan kelas disepakati dan disusun bersama oleh guru dan murid dan mengacu pada nilai-nilai kebajikan universal untuk dilaksanakan oleh seluruh warga kelas, dan keyakinan kelas dapat menumbuhkan motivasi intrinsik sesuai dengan tujuan disiplin positif. 5. Kebutuhan dasar manusia. Terdapat 5 kebutuhan dasar manusia, yakni kebutuhan untuk bertahan hidup, kebutuhan mendapatkan kasih sayang dan rasa diterima, kebutuhan untuk mendapatkan kebebasan, kebutuhan akan kesenangan, dan kebutuhan penguasaan dan pengakuan. Dengan memahami kelima kebutuhan dasar tersebut, maka seorang guru akan dapat mengambil langkah yang tepat dalam menghadapi setiap persoalan murid. 6. Posisi kontrol guru. Terdapat 5 posisi kontrol guru, yakni sebagai penghukum, sebagai pembuat rasa bersalah, sebagai teman, sebagai pemantau, dan sebagai manajer. Dan sebaiknya seorang guru bertindak sebagai seorang manajer, karena dengan posisi manajer, seorang guru dapat bersama dengan muridnya mempersilahkan muridnya untuk mempertanggungjawabkan perilakunya dan mendukung murid untuk menemukan dan memecahkan masalahnya sendiri. 7. Segitiga restitusi. Segitiga restitusi merupakan suatu proses dialog yang dijalankan oleh guru atau orang tua agar dapat menghasilkan murid yang mandiri dan bertanggung jawab. Dalam penerapan segitiga restitusi, yakni menstabilkan identitas, validasi tindakan yang salah, dan menanyakan keyakinan. Keterkaitan materi budaya positif dengan materi-materi sebelumnya. Yang pertama, dengan menjalankan budaya positif di sekolah, maka akan mempermudah tercapainya tujuan pendidikan nasional sesuai dengan filosofi Ki Hajar Dewantara, yakni pendidikan yang berpusat pada murid, di mana murid merasa dihargai dan diberdayakan. Yang kedua, nilai dan peran guru penggerak, di mana menekankan peran guru penggerak sebagai pemimpin pembelajaran. Budaya positif dapat membantu guru untuk menjadi pemimpin pembelajaran yang efektif. Guru dapat membangun hubungan yang positif dengan murid dan menciptakan lingkungan belajar yang kondusif. Yang ketiga, visi guru penggerak adalah mewujudkan profil pelajar Pancasila. Budaya positif dapat membantu mewujudkan profil pelajar Pancasila. Murid dapat mengembangkan potensinya secara optimal dan menjadi warga negara yang baik. Refleksi.
Saya sudah memahami konsep-konsep inti di dalam modul ini, yakni disiplin positif, teori kontrol, teori motivasi, hukuman dan penghargaan, posisi kontrol guru, kebutuhan dasar manusia dan dunia berkualitas, keyakinan sekolah atau kelas, dan segitiga restitusi. Seluruh konsep inti tersebut harus diresapi dalam diri, diwujudkan dalam tindakan, dan dibagikan kepada semua rekan guru di sekolah. Dan yang menarik bagi saya dan di luar dugaan adalah saya pelajari motivasi perilaku manusia berupa penghargaan. Ternyata penghargaan dapat berdampak kurang baik bagi murid, diantaranya dapat merusak hubungan, mengurangi ketepatan, menurunkan kualitas, mematikan kreativitas, dan bersifat menghukum. Saya menyadari bahwa posisi kontrol yang selama ini saya terapkan bukanlah posisi kontrol yang ideal sebagai seorang manajer. Saya lebih cenderung memposisikan diri saya sebagai seorang penghukum dan pembuat terasa bersalah. Dan setelah mempelajari modul ini, pikiran saya mulai terbuka, dan secara perlahan saya berusaha untuk menjadi seorang guru yang baik dengan mengubah posisi kontrol saya sebagai seorang manajer dan belajar untuk menerapkan segitiga restitusi dalam menyelesaikan persoalan murid. Saya mulai melakukan pembiasaan positif di mana saya bersama guru dan murid membentuk keyakinan kelas melalui kesepakatan bersama serta menerapkan langkah-langkah segitiga restitusi dalam menangani persoalan murid terkait dengan pelanggaran terhadap keyakinan kelas. Perasaan saya sangat senang karena melihat murid menjadi lebih proaktif, mandiri, dan lebih bertanggung jawab dalam menjaga dan mewujudkan keyakinan kelas. Murid juga menjadi lebih termotivasi, mendisiplinkan diri, dan lebih menghargai diri sendiri akan nilai-nilai yang mereka percaya. Hal tersebut juga membuat saya semakin termotivasi pula untuk menjadi seorang guru yang lebih baik. Posisi kontrol seorang guru yang ideal adalah posisi kontrol manajer dengan menerapkan langkah-langkah segitiga restitusi dalam menyelesaikan persoalan murid, yakni menstabilkan identitas, validasi tindakan yang salah, dan menanyakan keyakinan. Posisi kontrol yang sering saya pakai sebelum mempelajari modul ini adalah posisi kontrol penghukum dan pembuat terasa bersalah. Berdasarkan pengalaman saya, posisi kontrol ini sangat tidak efektif karena menjadikan hubungan guru dan murid menjadi kurang baik, karena murid cenderung merasa takut dan rendah diri serta berusaha untuk menutupi kesalahan dan berbohong. Namun ketika saya memposisikan diri sebagai manajer, murid-murid lebih antusias dan proaktif, lebih mandiri dan bertanggung jawab, dan motivasi intrinsik murid mulai tumbuh. Ada 3 tahapan dalam menerapkan segitiga restitusi, yakni menstabilkan identitas, validasi tindakan yang salah, dan menanyakan keyakinan. Berdasarkan pengalaman saya, biasanya saya hanya sampai pada tahap menstabilkan identitas dan validasi tindakan yang salah. Demikian saya berkesimpulan bahwa saya belum menerapkan segitiga restitusi dengan benar. Untuk mewujudkan budaya positif di lingkungan sekolah dan lingkungan kelas, diperlukan kolaborasi seluruh warga sekolah dengan orang tua murid dan masyarakat agar sama-sama berperan dalam mewujudkan disiplin positif bagi murid, baik itu di sekolah, di rumah, dan lingkungan tempat tinggal murid. Terima kasih telah menonton video ini. Tergerak, bergerak, dan menggerakkan.